mencurigai bahwasanya aliran dana donasi ini dipergunakan untuk tidak pada peruntukannya. Ya, kami khawatir ada di sini perbuatan pidana, maka dari itu kita meminta bantuan PPATK untuk melakukan audit dan investigasi terkait dengan donasi tersebut. Karena kita ketahui donasi tersebut sangat banyak sekali ya. Kita lihat informasinya hampir 1,5 miliar. Ya, maka dari itu tentunya harus dipertanggungjawabkan. Nggak bisa segampang itu ngumpulin duit dari masyarakat tiba-tiba dipergunakan seenaknya. Itu nggak bisa. Ada pertanggungjawaban ataupun LPJ namanya. Dan kita ketahui juga kan di sini ada 2 nomor rekening ya. Yang pertama ada nomor rekening atas nama M. Agus Salim, yang satu lagi atas nama Yayasan Peduli Kemanusiaan. Nah, kalau memang yang menggalang donasi itu adalah berbentuk yayasan atau perkumpulan, itu sah sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang PUB, pengumpulan uang ataupun barang. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada penerima nomor rekening atas nama pribadi, atas nama M. Agus Salim. Nah, maka dari itu, karena memang ini penerima rekeningnya ini atas nama pribadi, sehingga ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur di dalam pasal 3 ya dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Karena di situ jelas yang boleh melakukan pengumpulan uang sumbangan ataupun donasi itu hanya 2. Yang pertama, organisasi kemasyarakatan ya, yang berbentuk dengan perkumpulan atau ormas. Yang kedua, yayasan. Yang menjadi persoalan adalah ada satu atas nama nomor rekening pribadi. Nah, apakah ini terafiliasi dengan yayasan atau tidak? Tentunya kan kalau memang dia terafiliasi dengan yayasan, itu harus menggunakan nomor rekening yayasan ataupun perkumpulan organisasi kemasyarakatan. Gitu loh. Nah, jadi di sini kita mencurigai adanya pidana di dalam penggalangan donasi ini. Ya, dan kita ingin bahwasanya donasi ini dipergunakan benar-benar untuk pengobatan, bukan hal-hal lainnya. Kalau dipergunakan untuk hal lainnya tentunya kita keberatan, apalagi ini ada donatur juga di sini. Gitu loh. Keberatannya di mana? Contohnya, kita ini kasih orang ini untuk pengobatan mata, tapi digunakan untuk membayar utang orang lain. Oh, kita nggak terima. Kalau memang seperti itu konsepnya di awal, tentu kita tidak akan berdonasi gitu loh. Maka dari itu, teman-teman, ya hari ini sudah diterima satu lagi tuh. Ini mau minta tolong di blur ya, karena ada nomor telepon dan email identitas. Ini. Tahan dulu bang. Kita juga sudah ke Menteri Sosial, sudah juga bersurat ke Menteri Sosial. Ini dia, ya. Kita sudah bersurat ke Menteri Sosial. Tahan bang. Oke, jelas ya. Nah, di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 itu sudah jelas nih di pasal 8 ya, di pasal 8 diatur ya, saya bacakan ya. Dipidana dengan pidana kurungan selama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp10.000 barang siapa menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1. Yang kedua, tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam ketentuan pemberian izin. Dan ayat 3-nya tidak menentuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 7. Nah, di sini sudah jelas, apabila kita ingin menggalang bantuan dana ataupun donasi, terlebih dahulu harus ada permohonan tertulis kepada Menteri Sosial. Nah, apakah 2 nomor rekening ini ya sudah ada permohonan tertulis dahulunya sebelum melakukan itu? Gitu.
loh. Terus yang kedua ya, apakah sudah dikeluarkan izinnya dari Menteri Sosial? Kalau tidak ada izinnya, sudah sesuai dengan pasal 8 tadi, pidana kurungan penjara, gitu loh. Nah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Nah yang kedua, kita juga sesalkan saudara Agus ini terlalu banyak teriak-teriak gitu loh. Nah maka dari itu saya kira kita juga kalau memang dibutuhkan ya, kita juga nanti akan membantu yang bersangkutan apabila memang yang bersangkutan itu lagi depresi, lagi stres, ataupun lagi lagi banyak pikiran, akan kita bantu nanti untuk melakukan psikologi ya, iya kan, kalau memang itu dibutuhkan gitu loh. Karena saya lihat dia teriak-teriak tiap saat, tiap konferensi pers, orang mengetahui dia sedihnya karena memang mohon maaf ya, kita simpatik juga dalam itu karena memang sudah pandangannya sudah kabur. Tapi tolong diingat ya kan, jangan dimanfaatkan juga dalam suatu kesedihan ini untuk membohongi orang banyak. Itu kan nggak baik juga gitu loh. Nah, artinya kalau memang teman-teman donatur ini memberikan bantuan untuk pengobatan mata, silakanlah lakukan pengobatan mata. Terus yang kedua, kita juga kasihan nih terhadap saudari Novi Pratiwi dan Deddy Sumarbo ya. Artinya mereka ini sudah bantu dengan baik, sudah ikhlas untuk menggalang dana, tetapi kenyataannya mereka dilaporin ya. Kita sangat sesalkan itu gitu loh. Harusnya yang bersangkutan ini sadar diri gitu loh. Orang sudah bantu, kenapa harus dipidanakan? Ini namanya itu sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Kita juga nih lama-lama takut juga kita nih kalau memberikan bantuan. Nah maka dari itu nih si Mas Sabtu juga nanya, apakah uang yang diberikan dia ini kepada M. Agus Salim ini dibelanjakan untuk hal lainnya? Contohnya beli ciki-ciki, beli permen lollipop, beli pupuk, kan kita nggak tahu ya. Pengetahuan dia itu untuk pengobatan mata. Nah dia juga keberatan kalau uang dia itu diberikan untuk kacamata hitam Ray-Ban ya kan. Nah ini tanggapan ini bagaimana ini? Ya, kebetulan salah satu donatur juga dan berpartisipasi juga dalam perihal ini. Yang saya sayangkan ini, saya itu donasi untuk membantu sesama, bahasanya sesama manusia, untuk kesembuhan saudara Agus. Nah tapi setelah kebelakangan ini saya lihat kok makin hancur gitu loh. Saya punya bukti tapi tidak bisa saya perlihatkan. Sudah di PPATK sudah kita cantumkan semua, ke dinas sosial juga semua, bukti semua udah ada di sana. Boleh ditanyakan langsung ke humas PPATK bahwa saya itu memang benar mendonasikan ke saudara M. Agus, Muhammad Agus Salim. Nah, yang saya sesalkan di sini bukan transparansi ya. Kalau transparan aja, kita nggak mungkin sampai ke PPATK untuk mengaudit ini. Tadi kebetulan alhamdulillah saya juga terima kasih disambut oleh dari PPATK bagian pengaduan. Insya Allah akan ditindaklanjutin untuk diteliti lagi aliran uangnya kemana. Itu akan insya Allah akan terbuka semua dalam waktu dekat, akan terang menerang aliran uangnya itu kemana-mana. Tadi kita sudah konsultasi, makanya kita dapat surat ini, makanya kita sudah konsultasi di dalam oleh PPATK. Makanya membutuhkan, saya ulangi lagi, semua akan terbuka terang menerang dan akan diaudit. Gugat nggak ke perdata atau pidana selaku donatur? Pertanyaan itu. Saya tergantung kuasa hukum saya. Berarti kau mau gugat? Siap gugat nggak? Siap. Nah, udah. Nggak ada kata mundur bagi saya. Oke. Ini dia kecewa nih teman-teman. Coba kamu Bang. kita tahu. Terus yang kedua, Kalau mau nangis ini tuh ya dong. ya yang kedua ini ya. Jadi tadi kan itu hal terjeleknya ya kan, kekuatan yang kita sukai, ya yang kita tidak inginkan.
kegiatan ini sudah perjuangannya kita lihat sangat tinggi sekali. Ini pribadi ya. Jadi Kongres Pemuda Indonesia resmi mengusulkan Agus Salim sebagai duta donasi nasional. Itu sudah diterima Menteri. Akan dijadikan sebagai duta donasi nasional. Ini suratnya. Jadi Pak Menteri ya, Gus Ipul, saya meminta bahwasanya Gus Ipul telah menerima surat kami dari Kongres Indonesia agar mengangkat Saudara Agus Salim sebagai duta donasi nasional Republik Indonesia. Mengingat perjuangan-perjuangan dia ini yang begitu gigih memperjuangkan donasi yang begitu gigih sampai nangis-nangis, saya kira ini adalah solusi agar beliau tidak nangis lagi, agar beliau tidak sedih lagi. Maka dari itu Menteri harus mengangkat dia sebagai duta donasi nasional agar Agus tidak sedih. Terima kasih. Atas dasar apa nih, Pak? Berpikir di benak abang ketika mengangkat Agus sebagai duta donasi Indonesia? Yang pertama karena dia selalu sedih, selalu nangis. Apa salahnya kita berikan dia penghargaan sebagai duta donasi nasional Republik Indonesia? Jadi kalau ada penggalangan dana nanti dibuat foto dia di situ sebagai pahlawan donasi, gitu kan? Nah itu yang harus. Berarti Agus ini ada potensi pidana atau seperti apa, Pak? Nah kalau memang itu ditemukan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan tupoksinya, donatur merasa dirugikan atau keberatan, ya dia bisa melaporkan secara pidana. Dia ketahuinya itu diumumkan untuk donasi, diumumkan untuk penggalangan dana, tapi digunakan hal-hal lainnya, dia nggak terima. Hak dong dia melaporkan, gitu loh. Dia sudah ada kerugian, sudah mentransfer nomor rekening yang bersangkutan. Jadi ya kemudian akan kita pikirkan ke arah itu selanjutnya gitu. Yang pertama kita perjuangkan dulu agar yang bersangkutan ini menjadi duta donasi nasional, gitu aja. Mas Sabto, mungkin kemarin